Masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan menyoal kredibilitas lembaga survei. Dan mungkin ke Pak Hussein. Pak Hussein ini artinya tadi mengatakan bahwa ini memang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kan dengan ada perbedaan semacam ini dan kemudian ternyata hanya sebagian gitu untuk lembaga survei yang menyatakan bahwa Prabowo Hatta ini adalah unggul gitu ya. Bagaimana penjelasan juga? Ya, artinya apapun hasil yang kemarin itu kan hasil karya kita. Nah, kalau minjem bahasa Pak Abdul Mulk tadi kan bahwa ini karya ilmiah, karya ilmiah yang kita lakukan. Nah, karena kami memang lembaga yang profesional, lembaga yang yang terakreditasi di KPU, lalu punya administrasi dan lain sebagainya, ya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Seyogyanya memang kami di bawah Persepi itu bukan hanya ada masalah seperti ini di audit. Harusnya berkala per 3 bulan kah misalnya Pak ya, per 6 bulan kah atau per setahun kah gitu. Jadi jelas di situ kan ada persamaan persepsi. Walaupun memang yang namanya teori survei itu tidak perlu lagi di itu kan di situ. Nah, lalu pertanggungjawaban kami satu, memang pertama memang kami karena ada asosiasi, saya harus bertanggungjawabkan itu kepada asosiasi. Asosiasi nanti menilai, mengevaluasi, yang namanya mengaudit, ya kan seperti itu. Dan ini juga harus transparan semua, baik yang diaudit artinya memberikan data sejujur-jujurnya, yang mengaudit juga memberikan penilaian yang seobjektif mungkin kan gitu, ya, seperti itu. Dan sehingga jelas di sini. Karena memang siap juga Puskapti untuk diaudit gitu detik ya. per detik kita siap, karena kita lembaga profesional, Pak. Kan seperti itu. Tapi kan meresahkan juga masyarakat ketika misalnya ada perbedaan seperti itu, takutnya dimanfaatkan gitu. Belum lagi ada isu-isu kemarin ada bocoran kata proposal begitu yang diajukan oleh Puskapti. Kemarin ini kan udah melebar lagi kan. Jadi kemarin ketika kita di angka 92%, saya keluar melakukan jumpa pers. Jumpa pers di situ kita menyatakan bahwa inilah hasil quick count kami yang dilakukan oleh Puskaptis dengan kami menyebarkan atau menyebarluaskan, menginformasikan metodologi, lalu hasilnya seperti apa. Namun lalu kami simpulkan bahwa ini hasil quick count, bahwa yang unggul bukan yang menang. Adapun yang mengatakan yang menang atau yang menyampaikan yang menang, yang berhak itu yaitu didasarkan undang-undang, yaitu KPU. Jadi ini pun yang namanya quick count kami ini usianya dari jam 1:30 karena baru dihitung kan sampai jam 5 atau jam 6 sore kemarin. Setelah itu kita harus beracuan kepada KPU sebagai acuan siapa yang unggul tadi. Yang menang jadinya ya? Bukan, yang menang tuh KPU nanti. KPU yang menang, Begitu juga kemarin Pak Jokowi mengatakan kami menang di quick count. Saya rasa mau menginformasikan yang salah. Yang berhak mengatakan yang menang itu ya KPU, bukan lembaga quick count. Seperti itu. Baik, Pak Haji gimana? Ya, kalau yang pertama ya soal tadi disampaikan Prof. Hamdi ya soal fungsi dari quick count ya, yang selama ini memang menjadi semacam alat kontrol ya, atau pembanding bagi hasil KPU ya. Kalau kita lihat sejarah di kita ya, pemilu kita baik di nasional maupun di tingkat daerah memang selalu menjadi patokan ya oleh elit partai maupun masyarakat ya, hasil quick count. Jadi dalam 2 atau 3 jam setelah TPS itu mereka bisa tahu siapa yang menjadi pemenang. Namun kalau kita lihat ke pengalaman kita selama ini, hasil dari quick count pun karena hasil itu dilakukan secara benar dengan bertanggung jawab, gejolak di tingkat bawah juga jarang terjadi ya ketika ada pengumuman hasil dari quick count. Yang kedua adalah memang walaupun ini adalah karya ilmiah, tapi sangat riskan ya menurut kita ya, bahwa ketika hasil ini kemudian ada persoalan dari sisi metode ya, atau teknis pengambilan data ya, karena ini menyangkut persoalan yang cukup urgent ya, dan ketika kita melihat suasana atmosfer pra-pilpres yang kemudian sangat ketat ya persaingan dan masing-masing calon, saya pikir ini memang menjadi semacam satu pemicu ya, dan kita bersyukur bahwa memang akhirnya sampai saat ini masih cukup tenang ya
masyarakat atau publik merespon hasil dari quick count ini. Jadi kita misalnya lihat ya hasil pemilu legislatif kemarin ya, pemilu legislatif yang jumlah partainya sangat banyak ya, dengan presentasi yang sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Namun hasil quick count dengan hasil KPU tidak terlalu berbeda jauh ya, pemenang maupun presentasinya. Jadi dengan jumlah partai yang banyak, dengan selisih yang kecil pun hasil quick count bisa memprediksi secara akurat siapa yang menjadi pemenang dan berapa perkiraan persentase yang diperoleh oleh partai. Apalagi ini hanya 2 calon ya, 2 capres yang posisinya head to head. Saya pikir sangat mudah untuk menentukan. Artinya kalau Kaptis bersedia untuk diaudit. LSI sendiri karena kita tidak sangat siap. Kita sangat siap terlepas dari asosiasi semua karena ini menyangkut masalah yang besar ya, dan membuat satu informasi yang masih belum clear di tingkat masyarakat. Kita siap untuk membuka data ya, kerangka sampel kita ya, di mana saja misalnya pengambilan sampelnya, cara pengambilan sampelnya, dan bahkan mungkin dengan 2000 TPS betul sangat mudah untuk kita menilai ya, TPS-nya di mana, TPS berapa jumlah suaranya, dan kita bisa cross check dengan hasil penghitungan. Membuka data. Iya betul. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk menilai secara teknis maupun metodologi. Kalau dari sisi motivasi atau hal-hal lain di luar itu yang melatar belakangi perbedaan itu sebetulnya sulit sekali untuk kita verifikasi. Karena mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, jangan-jangan memang lembaga survei ini memang ada yang dekat dengan pasangan salah satu capres. Bagaimana menjawabnya? Mungkin dari Pak Haji dulu nanti. Iya. Kalaupun misalnya ada lembaga survei yang menjadi konsultan ya, atau menjadi dekat dengan salah satu pasangan, namun hasil quick count selama ini pengalaman kita tidak pernah berbeda ya, jauh. Misalnya di pemilu pilkada DKI ya, misalnya contoh kasus ya, banyak lembaga survei yang sejak awal melakukan survei untuk salah satu calon misalnya, namun ketika quick count dilaksanakan hasilnya sama. Hasilnya sama gitu ya. Bagaimana kalau dari penjelasan Pak Hussein? Iya, artinya begini. Kalau kedekatan saya rasa dekat semua, Mbak. Apalagi tapi dekatnya lihat TV, Pak. Saya lihat kan, saya dekat lihat TV kan, mereka nggak dekat sama saya dekat mereka karena lihat di TV. Artinya ya sekali lagi saya beralasan kita nih lembaga profesional. Artinya apapun yang terjadi kita juga harus profesional dalam hal ini. Gitu kan. Jadi ketika menjawab isu-isu masyarakat misalnya, wah ini jangan-jangan memang ada lembaga survei yang dekat dengan salah satu pasangan gitu. Artinya apa yang akan diberikan kepada masyarakat jawaban kita terbuka apa? Misalnya kalau kita dikontrak, kita ngomongin dikontrak. Nah kebetulan kita kali ini memang tidak dikontrak, kan gitu. Iya. Oke, Prof Hamdi, bagaimana? Ya, bagi saya sih, saya pingin memang semua kita buka, gitu ya. Jadi tadi persoalan kedekatan itu, ya memang sulit juga parameternya apa kalau kita kecuali betul-betul ada kontrak ya yang jelas gitu, kontrak bahwa tertulis begitu tertulis bahwa lembaga yang melakukan quick count itu adalah bagian dari tim pemenangan begitu. Nah memang sebenarnya ini kan juga pernah diperdebatkan memang apakah kalau itu tim konsultan pemenang itu dia boleh tidak melakukan jajak pendapat gitu ataupun quick count. Jadi independensinya dari gitu etika publik dijaga. sebenarnya memang sebaiknya untuk menghindarkan kecurigaan masyarakat. Ya dia tidak usah kalaupun dia melakukan dia tidak publish, dia tidak umumkan gitu loh. Hanya untuk betul-betul strategi internal saja begitu ya. Strategi pemenangan gitu kan. Kalaupun dia survei dia tahu gitu loh. Kita kuatnya di mana, lemahnya di mana gitu loh. Nah, cuma kan begini ya, ada juga orang berpikir agak naif gitu loh. Itu lembaga penyelenggara quick count itu pembiayaannya dari mana gitu kan ya. Terus kan nggak mungkin dia membayar sendiri. Saya kira memang nggak mungkin lah dia bayar sendiri gitu kan, ada biayanya gitu ya. Terus dia nggak boleh menerima pembiayaan dari mana-mana. Yang mana dia melaksanakan? Ya pasti dia dapat biaya dari mana-mana kan. Pembiayaan itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan juga buat masyarakat ya, jadi tapi maksud saya memang kalau dia mau closure nggak apa-apa, dibuka aja kalau lembaganya mau closure. Tapi kalau dia tidak ada orang-orang yang misalnya membiayai, dia tidak mau disebutkan, ya itu bagian dari etika juga kan. Karena misalnya saya kasih tahu ya, kan ada pengusaha-pengusaha tertentu, ya, yang dia pingin saja melihat hasilnya seperti apa, gitu.
Nah, terus dia sumbang gitu kan ya. Dan Kak Aji ini kumpulkan 2-3 gitu loh. Dan ini nggak mau disebutkan. Jangan dipaksa juga. Harus dibuka pendanaannya gitu loh. Yang penting kalau bagi saya yang paling jelas ya, bahwa lembaga itu melakukan proses itu independen dari kepentingan apapun, ya, dari pendanaan apapun, dan proses-proses ilmiah ya itu dilakukan dengan benar. Itu yang nanti akan dibuka habis-habisan pada saat yang bisa kita buka, audit begitu gitu ya. Ya. Oke, Pak Husein, ini karena mungkin terakhir karena harus ada acara lain, mungkin closing statement sebelum kita break, tapi singkat saja. Yang namanya melakukan survei dan quick count, dan kali ini kita membicarakan masalah quick count. Yang namanya teori itu kan semuanya sudah kita jelaskan semua, artinya semuanya sama. Cuman satu, kejujuran. Yang menentukan segalanya itu kejujuran. Karena apa? Yang namanya survei itu benar kata Pak Prof tadi, ini teori elementary dasar. Kalau pelaksanaan mudah kok ini. Satu yang menentukan ini semua, kejujuran. Baik kejujuran dari surveyor, kejujuran yang menerima data dan menganalisis. Baik, Pak Husein terima kasih telah bersama kami, Prof Hamdi dan Pak Haji masih terus nanti lanjut lagi di segmen berikutnya. Bisa jadi kemana-mana, kami kembali saat lagi. Masih